Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hazal Lejara akan membacakan materi tentang zakat. Perintah kewajiban zakat sebenarnya tidak hanya pada masa Nabi Muhammad, tetapi sudah diperintahkan kewajiban zakat pada masa Nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat bahwa telah memerintahkan zakat kepada Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Yohanesburg pada tahun 2020. Zakat didapatkan dari harta masyarakat muslim yang telah mencapai nisab dan haulnya. Apabila belum mencapai nisab dan haul, umat muslim belum dapat membayarkannya. Fernandes pada tahun 2014. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah harus ditunaikan oleh setiap jiwa atau yang menanggungnya setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Diberikan dalam bentuk bahan makanan yang untuk berukuran Indonesia adalah 2,5 kg beras. Beberapa ulama juga mengizinkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang dengan nilai yang setara dengan harga 2,5 kg beras tersebut. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang perhitungannya didasarkan pada nilai harta yang dimiliki dan menjadi objek zakat. Dalam pemungutan zakat mal terdapat istilah haul, yakni kepemilikan telah mencapai 1 tahun, dan nisab, yakni batas minimal objek zakat yang dapat dikenakan zakat mal. Setiap objek zakat memiliki persentase tarif pengenaan yang berbeda-beda. Dari terkumpulnya zakat ini telah dikumpulkan oleh lembaga zakat maupun perusahaan. Dana yang terkumpul harus diserahkan sesuai dengan 8 golongan yang telah disampaikan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui dan maha bijaksana. Seperti yang telah disampaikan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 bahwa ada 8 golongan yang wajib diberikan zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir sendiri merupakan seseorang yang benar di mana ia benar-benar tidak memiliki kehidupan yang layak, bahkan ia sama sekali tidak memiliki harta atau pegangan uang. Ia berhak menerima bantuan zakat dari muzaki. Lalu ada orang miskin. Orang yang miskin di sini ia berbeda dengan fakir. Dia mampu, namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya. Lalu ada yang amil zakat. Panitia dari penerima dan pengelola dana zakat boleh mendapatkan zakat yang telah diberikan oleh muzaki. Keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Di sini ia berhak menerima bantuan zakat untuk mempererat hubungan sesama muslim. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberkahinya. Lalu ada hamba sahaya. Budak atau rikob seperti para tenaga kerja yang dipekerjakan. Lalu ada gorimin, orang yang memiliki utang. Orang yang memiliki banyak sekali hutang dan ia tidak mampu untuk melunasinya, ia berhak menerima zakat. Barangkali dari bantuan zakat yang diberikan dapat membantu melunasi hutangnya satu demi persatu. Lalu ada fisabilillah, di jalan Allah. Siapapun yang sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala, ia berhak menerima zakat. Lalu ada ibnu samil atau dalam perjalanan. Siapapun seseorang musafir atau pelajar yang sedang merantau jauh, ia berhak diberikan zakat sesuai dengan jarak atau batas perjalanan yang telah ditentukan oleh agama Islam. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Kekayaan negara. Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen, sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah,
seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi. Larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan. Larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi, dan pemberian suap. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Ketiga, peran ini mengacu pada konsep Al-Hizbah pada masa Rasulullah sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang. Dengan ketiga peran ini, diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial. Mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi, seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 tentang keuangan negara adalah semua hak maupun kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kekayaan negara dapat diartikan sebagai benda berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki nilai yang dimiliki dan atau dikuasai oleh negara. C. Zakat sebagai sumber kekayaan negara. Dalam aspek keuangan negara, zakat di Indonesia merupakan potensi pendapatan negara yang belum dikelola pemerintah, bahkan cenderung terabaikan. Secara nasional, potensi zakat mencapai angka 217 triliun. Angka tersebut diperoleh dari hasil penelitian Institut Pertanian Bogor yang bekerja sama dengan Bajpenas. Walaupun demikian, realisasi zakat yang dapat dihimpun oleh Bajpenas hanya mencapai 3,4 triliun. Rendahnya realisasi dibandingkan dengan potensi yang ada disebabkan oleh banyak hal. Berbagai kemungkinan bisa menjadi penyebabnya, antara lain rendahnya kesadaran umat dalam berzakat, lemahnya kepercayaan umat terhadap pengelola zakat, kurangnya sumber daya dan prasarana kepercayaan umat terhadap pengelola zakat, kurangnya sumber daya dan prasarana pengelola zakat, dan sebagainya. Dalam perjalanan sejarahnya, zakat di berbagai negara memiliki pengelola yang berbeda-beda. Di zaman Nabi Muhammad SAW dan Kekhalifahan Islam, zakat dipungut oleh negara. Setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah, banyak negara berpenduduk mayoritas Islam tidak campur tangan dalam memungut dan mendistribusikan zakat, termasuk Indonesia. Di kalangan ulama dan umat Islam juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pemungutan zakat yang dilakukan oleh negara hingga dewasa ini. Di Indonesia sendiri, zakat telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada undang-undang tersebut, zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak. Tujuan pengurangan tersebut adalah sebagai bentuk keselarasan antara kewajiban membayar zakat dan perpajakan. Keselarasan tersebut salah satunya meliputi aspek keadilan dan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan dapat dikelola oleh negara. Namun demikian, masih terdapat pro kontra mengenai isu zakat sebagai alternatif pendapatan negara. Menurut Subekan, menyatakan bahwa zakat berpotensi sebagai sumber pendapatan negara dengan memasukkannya sebagai ruang lingkup keuangan negara, sehingga zakat berpotensi sebagai salah satu alternatif pendapatan negara.
Zakat dapat diutilisasi dan dipergunakan untuk kepentingan pengemasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, menurut Andri, pengelolaan zakat di Indonesia masih belum maksimal, sehingga zakat sebagai fungsi sosial tidak mencapai perannya secara optimal, sehingga secara materialitas tidak signifikan untuk dijadikan sebagai alternatif pendapatan negara. Salah satu faktor mempengaruhi adalah kurang profesional lembaga pengelola zakat dan faktor kesadaran masyarakat terkait pembayaran zakat. Untuk pengelolaan zakat yang efektif diperlukan sistem informasi akuntansi zakat sehingga dapat meningkatkan penerimaan zakat. Padahal potensi zakat sebagai alternatif pendapatan negara masih belum tereksplorasi dengan baik pada penelitian kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, zakat dapat diperlakukan sebagai pajak tereksplorasi dengan baik pada penelitian terdahulu. Zakat dan pajak secara fungsi menurut Fajarudin telah sejalan dengan tujuan dalam peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak ada konflik dalam penggunaan zakat dan pajak tersebut. Pada aspek materialitas, menunjukkan bahwa penerimaan zakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik secara potensi maupun realisasinya. Namun demikian, terdapat reduksi pada peran dan fungsi zakat di masa kini jika dibandingkan dengan masa kejayaan Islam. Zakat seyogyanya memiliki andil dalam redistribusi pendapat sehingga dapat menciptakan keadilan untuk kemudian diharapkan dapat mengentaskan kesenjangan sosial. Cokro Hadi Sumarto mengemukakan bahwa apabila pemerintah kurang berperan dalam pengelolaan zakat, maka perilaku umat dalam pembayaran zakat dapat ditingkatkan melalui diseminasi kesadaran zakat dan penguatan kredibilitas institusi pengelolaan zakat. Sinergi dari regulator, pengelola zakat, dan kesadaran masyarakat dipercaya dapat mengatasi permasalahan ketidaktercapaian zakat. Kontribusi zakat dalam redistribusi kesejahteraan makin meningkat ketika terjadi krisis sebagaimana ketika terjadi pandemi COVID-19. Secara legalitas, negara Indonesia dapat mengelola zakat meskipun negara Indonesia secara eksplisit bukan negara berlandaskan syariat Islam, tetapi berdasarkan Pancasila. Namun demikian, dengan masyarakat mayoritas Muslim, hal ini dimungkinkan karena tidak ada ketentuan fikih yang mengatur landasan negara sebagai pengelola zakat. Menurut Wibisono, pengelolaan zakat perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut. A. Pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh negara dan pencatatan zakat terpisah dari pendapatan negara. Pemerintah berhak mengumpulkan semua jenis zakat asalkan sesuai dengan kriteria dan dialokasikan kepada penerima zakat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. B. Kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah negara Islam mengharuskan pembayaran zakat untuk tidak menghapuskan tanggung jawab muzaki untuk membayar pajak sesuai dengan jenis dan nisab. C. Secara fikih. Tidak ada referensi dalam buku fikih klasik yang menyatakan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan untuk organisasi nirlaba. Ini dapat dipahami karena pada saat buku fikih klasik ditulis, organisasi nirlaba tidak dikenal. Dalam literatur kontemporer, berbagai organisasi nirlaba dapat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat selama pemerintah tidak melakukannya dari berbagai praktik pengelolaan zakat di negara-negara di dunia. Indonesia selama ini memisahkan pengelolaan zakat dengan pengelolaan keuangan negara. Meski demikian, secara syariah dan secara praktik tidak menutup kemungkinan bahwa negara berhak untuk mengelola zakat tersebut dan pendistribusiannya pun tidak harus kepada kalangan muslim seperti pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bentuk lembaga pengelola pun dapat menggunakan badan tersendiri atau menjadi satu kesatuan dengan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dilaksanakan di negara Sudan. Secara kelembagaan, Subekan menyarankan ada dua alternatif mekanisme zakat sebagai pendapatan negara, yaitu yang pertama, pengelolaan dana menggunakan mekanisme potongan pihak ketiga,
Dan yang kedua, pembentukan lembaga atau badan untuk mengelola zakat secara independen berupa badan layanan umum. Dari kedua alternatif tersebut, pembentukan lembaga independen berupa badan layanan umum adalah alternatif yang paling rasional dalam mengelola zakat tersebut.